stop keluar dari zona nyaman. Justru yang perlu kita lakukan adalah memperluas zona nyaman. Gimana caranya? Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar self-development dan productivity. Silahkan cek konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Gimana caranya kita nggak keluar dari zona nyaman, tapi justru memperluas zona nyaman kita? Kita perlu benar-benar mencoba hal-hal yang mungkin kita belum terbiasa melakukannya, tapi jangan yang langsung berseberangan dengan apa yang biasa kita lakukan. Di sini gue akan langsung masuk ke teknik-teknik khusus gimana cara kita memperluas zona nyaman. Oke, gimana caranya kita memperluas zona nyaman? Seenggaknya ada 3 hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama, pikirkanlah hal yang membuat kita takut, lalu cari midpoint. Ini cukup advance sebetulnya, karena orang belum terbiasa berpikir teknik midpoint atau teknik tengah-tengah. Gimana cara melakukannya? Gua udah terbiasa bikin konten audio dan itu lancar banget, karena gua seneng podcast tanpa ada visualnya. Dan gue udah bikin podcast di Spotify, udah 500-an episode, udah banyak banget. Silahkan cek di podcast gue Cerita Pembelajar. Namun, gue pingin coba juga bikin video vlog, kayaknya seru. Bikin video untuk lebih interaktif, supaya kontennya lebih enak dilihat, kayaknya menyenangkan. Namun, gue ngerasa itu terlalu jauh dengan apa yang gue lakukan. Ketika gue biasanya di studio aja, di rumah aja, bikin konten pakai audio, nggak perlu mikirin visual segala macam, harus keluar, ngevlog, jalan-jalan, traveling, pakai gear-gear yang nggak gampang ya ngerjainnya, dan ngelakuinnya, dan investasinya juga luar biasa kalau mau bikin konten vlog yang bagus. Dan gue rasa itu udah keluar dari zona nyaman banget. Boleh dicoba gitu, tapi biasanya akan sulit untuk kita konsisten. Maka teknik memperluas zona nyaman adalah mencari midpoint, yaitu titik tengah. Yang mana konten audio, gue udah biasa bikin podcast, konten video vlog ini terlalu susah. Cari midpointnya, titik tengahnya dulu. Nah, maka lakuin ini dulu. Yaitu gue bikin video yang mirip sebenarnya dengan apa yang gue bahas di podcast, tapi lebih dalam dan ada visualnya juga. Sehingga at least gue belajar dulu gimana caranya produksi konten video. Dari scripting, proses perekaman, dan editing, lighting, suara, dan lain-lain. Sehingga gue paham dulu, baru nanti mencoba lagi hal ini dan cari midpointnya. Sehingga kita perlahan-lahan untuk memperluas zona nyaman. Nah, teknik midpoint ini jarang sekali digunakan, tapi bisa lo gunakan untuk memperluas comfort zone lo. Yang kedua adalah membuat rencana yang jelas. Sering sekali banyak orang tersesat keluar zona nyaman dan masuk ke zona ketakutan, malah kembali lagi ke zona nyamannya karena tidak ada plan yang jelas. Ketika kita membuat rencana, maka kita akan menerangi luar zona nyaman kita, sehingga kita melangkah ke tempat yang terang, bukan ke tempat yang gelap. Perencanaan yang rapi dan terstruktur membuat kita tahu persis daftar tugas yang harus kita selesaikan. Saat kita tahu daftar tugasnya apa, kita bisa lakukan satu persatu, completing our to-do list, sehingga semua hal yang kita inginkan termanifestasikan menjadi sebuah project, dan project ini selesai jika daftar tugas kita selesai semua. Nah, konsep sederhana ini nggak banyak orang lakukan saat mau mencoba hal baru. Saat mencoba hal baru, progresnya lambat dan malah nggak konsisten karena tidak di-breakdown menjadi daftar tugas dan dijadwalkan ke agenda masing-masing. Jadi, kalau lo mau mencoba apapun hal baru, harus breakdown jadi daftar tugas dan jadwalkan. Yang ketiga, mintalah dukungan. Seringkali yang bikin kita nggak konsisten karena nggak ada yang support, atau bahkan ada yang ngerendahin, atau bahkan ada yang mencemooh. Coba minta dukungan dari orang-orang di sekeliling kita, dari orang-orang yang sayang sama kita. Contohnya, kita bisa minta mereka untuk mengingatkan saat kita nggak konsisten. Atau kita bisa jadikan mereka partner akuntabilitas. Setiap kita ngelakuin, kita report, laporan ke mereka. Pilihlah satu atau beberapa orang yang kita percayai dan ceritakan apa yang ingin kita coba. Bagaimana strategi kita memperluas zona nyaman. Sehingga kita terus bertumbuh dan ada orang yang ngejagain kita. Seenggaknya 3 hal tadi akan membuat kita lebih mudah memperluas zona nyaman kita, dan akhirnya kita bisa nyaman dengan proses bertumbuh. Jangan sekadar keluar zona nyaman, tapi perluas zona nyaman, sehingga pertumbuhan kita akan terus konsisten karena kita nyaman dengan proses growing itu sendiri. Sampai jumpa di video lainnya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman lo. Kalau ada ide, berikan di komentar. See you, salam pembelajar.